وقسم محمد بن عبد الله في جمعية الشافعي وصولهم وفروعهم وقسمنا هدر بن طالب ونور الله وصولهم وفروعهم أن الله درجات في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النية الصالحة وبالنية الشفاء على كل داء كما نوى سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بزر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya pula pada malam hari ini di kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Primpun kabare apik. Saya apik sama saya apa bedanya? Lebih lembut saya nggih. Mugi-mugi sehat lan afiat, mudah-mudahan selalu diparani keberkahan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita mengkaji daripada kitab Jawharul Lu'lu'iyah, syarah daripada kitab Arba'in Nawawiyah, membahas tentang beberapa hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana kita mengambil keberkahan daripada ungkapan sabda Nabi Muhammad, yang mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali dalam faedah atau beberapa fadailul amal yang diceritakan atau yang dipaparkan di dalam kitab yang kita baca ini, yaitu kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, sampai ke dalam Arba'un Dawaun li Arba. Ini pertemuan 2 minggu yang lalu. Nah, mungkin sebagian ada yang ingat, ada yang sebagian tidak, ada yang sebagian masih gerambeang. Nah, ingat enggak. Tipikal pembacaan kitab kita, maka tidak afdol kalau tidak namanya murojaah. Tidak afdol apabila tidak mutola'ah, mengembalikan ingatan pelajaran yang pernah kita
kita dapatkan. Nah, lebih-lebih kemarin 2 minggu yang lalu kita bahas tentang perkara ini sedikit mukhtasar, kemudian kita lanjutkan di pembelajaran yang setelahnya. Kemarin sudah kita bahas ada 4 obat untuk 4 perkara atau 4 permasalahan, yang mana ini termasuk daripada zikrullah, zikir, ingat kepada Allah. Yang pertama ini adalah ungkapan daripada Ja'far bin Muhammad di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Beliau mengatakan, ajibtu liman buliya bi arba'i kaifa yaghfal an arba'. Beliau mengatakan, Ja'far bin Muhammad, aku heran, aku bingung kepada orang yang ditimpa bala 4 perkara ini tapi nggak tahu cara bagaimana untuk menanggulangi perkara tersebut. Padahal sudah diberikan wejangannya oleh beberapa aslafun soleh, orang-orang soleh terlebih dahulu yang dulu lebih duluan hidup dari kita. 4 bala ini, 4 juga cara menanggulanginya. Ja'far bin Muhammad mengatakan, man buliya bil gham, siapa orang yang diuji dengan kegelisahan, siapa orang yang terdapat pada dirinya kegundahan, kegelisahan, galau, banyak pikiran, maka obatnya kaifa la yaqul, kenapa tidak tahu obatnya? Karena nggak ada yang ngasih tahu dan tidak nyari tahu sendiri. Nah, obatnya kata Ja'far bin Muhammad dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, obatnya zikirnya ini, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu wiridnya supaya gham atau kegelisahan, kegundahan, kegalauan dan segala macam pikiran kita hari itu rancu. Nah, obatnya zikirnya ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu obat pertama, zikir kepada Allah agar kegelisahan terhapuskan. Kemudian yang kedua, wa man khafa syai'an, kata Ja'far bin Muhammad, ada orang yang tertimpa akan ketakutan, akan sesuatu ketakutan, entah takut dengan hewan, entah itu takut dengan manusia, entah itu takut dengan jin, entah itu takut dengan perkara apapun. Syai'an. Kaifa la yakul, kenapa Ja'far bin Muhammad mengatakan kok nggak tahu obatnya, padahal obatnya gampang. Apa obatnya? Katakan wirid ini, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu obat bagi orang yang takut akan sesuatu. Jadi kalaupun antum takut rugi, takut miskin, takut segala macam, ya sudah, nih wiridnya paling enak ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau mau tambahin lagi, ni'mal maula wa ni'man nasir. Khalas, itu adalah obat yang kedua bagi orang yang takut akan sesuatu. Ini belum terjadi, ketakutan itu belum terjadi, cuman takut, ini takut saya kena ini, takut saya kena gendam, takut saya kena ini, takutnya masih takutnya, belum terkena, belum kena. Bismillah. Ganti baterai. Oh, no. Bismillah. Sampai mana tadi? Man khafa syai', ya, siapa orang yang takut akan sesuatu, belum terjadi, ketakutan itu belum terjadi, maka wiridnya, obatnya yaitu kalimat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, tambahannya ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu belum terjadi loh ya, belum terjadi. Takut miskin itu belum terjadi, takut kena penyakit itu belum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, nah ini waman mukrih bih, ya, siapa orang, waman mukirabih, siapa orang yang terkena sesuatu yang dibenci atau sesuatu yang tidak nyaman
atau sesuatu yang mengganggu dia. Ini sudah terjadi nih. Mukira itu diartikan ditipu, disakiti, dianiaya, atau di apapun lah. Pokoknya sudah kena balaknya lah, intinya seperti itu. Jadi apa wiridnya? Obat bagi permasalahan itu, kata Ja'far bin Muhammad, yaitu kalimat wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Ini sering dibaca ini dalam kitab Ratibul Haddad atau dalam kitab Ratibul Attas. Itu orang-orang yang wirid-wirid biasanya hafal itu ya. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Saya serahkan seluruh perkara saya kepada siapa? Kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad. Sesungguhnya Allah maha melihat kepada seorang hamba. Bukan hamburger loh ya, lapar aja dengan ini. Kemudian yang keempat, permasalahan yang ini yaitu waman raghiba fi syai', seseorang yang menginginkan sesuatu. Ya Allah, kapan saya dapat ini? Ya Allah, tetangga saya sudah dapat kok saya belum juga dapat. Tetangga saya wis umroh kok kulo belum umroh nih. Yang lain sudah dapat kupon, kulo nggak dikasih kupon piye iki? Ana bagian semuanya. Insyaallah berangkat semuanya. Ya, amin ya rabbal. Enggak apa-apa lah giliran nggak apa. Bulan ini satu, bulan ini ya, satu kampung umroh semua. Amin ya rabbal alamin. Tapi lah enggak ono usahanya hadir majelis taklim yang ndak dapat ya. Saya mau umroh tapi yo dek omah tok yo enggak kayak kecuali neng omah tapi bos batu bara. Ya bisa aja itu. Nyantai. Naam. Wa man raghiba fi syai', siapa orang yang menginginkan sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang ta'jub. Bahasa kita takjub tuh bisa dijadikan apa? Bahasa kita tuh wah, apa bahasa wah tuh? Wah, kagum. Kagum akan sesuatu, bingung. Obat untuk kekaguman tadi agar orang yang kita sanjung atau orang yang mendapatkan rezeki dari Allah itu tidak terkena yang namanya penyakit ain. Penyakit ain itu adalah orang muji, setelah dipuji nggak lama celaka orang tadi. Itu ada penyakitnya itu. Masing-masing kita ada. Tapi ya masing-masing itu juga kalau wiritannya kuat, amaliyahnya kuat, yang nggak bakal bikin celaka orang. Biasanya orang-orang seperti itu adanya di ada satu daerah di timur sana, namanya kota apa namanya? Sibaweh, lain Sibaweh itu Nahusorob. Ya, mana itu ya, lupa saya. Lain Bahrain juga, Cina 21 malam tadi ngerasakan ya terlalu pede. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah, enggak usah bahas itu. Nanti insyaallah ada lagi pertarungan, nanti menang lagi juga insyaallah. Ini supporter Indonesia semua kecewa ini kayaknya. Waman raghiba fi syai', pokoknya siapa seorang yang kagum akan sesuatu kemudian bingung mau merealisasikan kekagumannya itu. Agar apa? Agar kekagumannya itu bisa Allah timpali kepada dia juga. Dia muji orang lain, ya Allah, orang itu dapat mobil kapan? Nah, supaya Allah juga memberikan rezeki yang sama, supaya ya hitungannya Allah akan berikan rezeki yang setimpal, walaupun mungkin nggak seperti rezeki yang sudah didapat tetangga kita, tapi Allah berikan rezeki itu juga kepada kita. Caranya, ini wiridnya, waman raghiba fi syai', siapa orang yang ta'jub, kagum akan sesuatu atau ingin sesuatu, maka wiridnya atau pemecah masalahnya yaitu wirid Masya Allah la quwata illa billah. Nah, ini yang sering ditaruh di mobil-mobil, di belakang mobil itu nah. La haula wala quwata, Masya Allah tabarakallah, atau Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Itu yang baca mobilnya di belakang itu berharap agar orang yang baca tulisan itu pun mendapatkan rezeki setimpal dengan apa yang dia lihat. Itu termasuk ya, bukan termasuk kesunahan, tapi ya dianjurkan bagi orang yang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain untuk ditulisi itu agar orang juga melihat jadinya wirid.
Nah, biasanya kan mobil di belakang itu kita kadang nggak mengucapkan tapi dalam hati ikut tuh. Masya Allah, tabarakallah. Kemarin ada juga tulisan janda lebih enak, misalnya janda dibaca juga sama dia. Nah, daripada janda lebih enak mending apa? Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu walaupun nggak dibaca dari lisan tapi hatinya ikut. Dan Allah pun akan memberikan ganjaran yang insya Allah akan setimpal sebagaimana yang telah dia baca. Ini masya Allah, tabarakallah. Itu pun Allah akan berikan keberkahan yang mana orang yang dapat itu akan memberikan juga keberkahan itu kepada kita. Insya Allah. Kalau pian yakin, kalau kada yakin, walaupun dibaca beberapa kali bebuih muntung begini tidak bisa. Wallahu a'lam. Itu sesuatu yang kita dapati di atas dunia. 4 permasalahan, 4 juga obatnya, kata Ja'far bin Muhammad. Ini ada live streamingnya, kalaupun lupa nggak bawa buku dicatat nggak juga, nanti di rumah tolong dibuka Masjid Baitul Maghfirah di Facebook lah ya. Di YouTube tidak tayang ini, di YouTube tuh di YouTube-nya Ustadz Aji aja ada insyaallah nanti. Kalau di Facebook di Masjid Baitul Maghfirah dibuka, dilihat, didengarkan, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nggak ada subscribe, nggak ada di Facebook. Di like aja, di komen ini ya sudah. Nah, seberikutnya ini sudah selesai ya, murojaah mutolaah pelajaran yang kemarin. Kemudian mengartikan daripada kalimat muqaddimah muallif yaitu Asy-Syaikh Nawawi dalam kalimat beliau dalam pembukaan muqaddimah beliau, mudabbiril khalaiqi ajma'in. Mal makna, apa yang maksud dari muqaddimah beliau ini? Mudabbiril khalaiqina ajma'in, mudabbiril khalaiqi ajma'in ay musarrifun umurihim ala wafqi masyiatih. Mudabbir itu artinya pengatur. Mudabbir al-khalaiqi ajma'in, yang mengatur seluruh daripada makhluknya tanpa terkecuali. Semua makhluk itu urusannya ada di tangan Allah, bukan Allah punya tangan, bukan. Maksudnya semua urusannya itu sudah diatur sama Allah, sehingga musarrifun umurihim ala wafqi masyiatih. Seluruh aspek kehidupan kita itu yang ngatur semuanya tanpa terkecuali itu Allah. Jadi nanti akan ada pembahasan, jangan bingung masalah rezeki, jangan bingung masalah jodoh, jangan bingung masalah pekerjaan, jangan bingung masalah apapun di atas dunia, karena itu sudah diatur. Salim umuraka. Nanti insyaallah ada syair dan baitnya dari salah satu ulama yang akan kita sebutkan nanti. Musarrif wa umurihim ala wafqi masyiatih. Allah lah yang mengatur atau menjalankan seluruh perkara umat manusia atau makhluk semuanya di atas dunia ala wafqi masyiatih, atas dasar keadilan yang sangat adil dari Allah. Wafaq itu artinya, wafqi itu artinya bisa diartikan seadil mungkin, atau bisa diartikan juga dengan aturan yang sudah signifikan. Hari ini aturannya ini, nggak bisa diubah-ubah itu. Hatta satu semut yang hitam di gua dalam yang hitam, warnanya hitam, kemudian tak ada cahaya sama sekali, itu pun Allah perhatikan. Seekor semut itu, apalagi yang ganal-ganal kayak kita ini nih, yang gede-gede seperti kita ini, jangan khawatir, semua sudah ada jalurnya. Cuman nanti kan perbedaannya di ilmu thariqah itu, di dalam ilmu tasawuf itu sesuai enggak ijtihad kita, usaha kita untuk mencapai hal itu. Kadang ada orang tuh berusaha dulu baru dapat, ada yang enggak perlu usaha dapat. Dan itu masing-masing berbeda. Makom kedudukannya di sisi Allah beda. Kalau kita ingin seperti wali tanpa ada usaha mereka dapat, ya kita siapa? Itu kan jadinya kan kita harus introspeksi dulu. Ada dosa perlu kita ijtihad, wali aja dapat makan, lah kita bukan wali. Lek wali murid iyo, wali orang tua, wali dari anak kita ya iya, tapi lek wali tenanan yo pun aduh jauh sekali. Boleh menganggap ya, boleh mengangan-angan, tapi dilihat introspeksi dulu, betul enggak saya ini wali? Betulkah? Adakah tanda-tanda wali di dalam kita? Ini. Dan Allah
mudabbirul khalaiqi ajma'in, Allah yang mengatur semuanya, min ijadi wa i'adam, dari sesuatu yang ada kemudian tiada, itu Allah yang ngatur. Yang sesuatu yang tiada pun bisa Allah adakan, yang mengatur semuanya Allah, enggak ada selain Allah, Allah jalla jalaluhu wa 'azamatu. Kemudian wa i'ta'i wa man'i, memberi dan melarang, memberi dan mencegah, itu urusan Allah itu. Mau hari ini dikasih, mau hari ini tidak, ya itu urusan Allah. Tapi tergantung lagi, ada enggak usaha kita untuk mendapatkan hal itu. Pun kalau sudah usaha enggak dapat, kembali lagi kepada iradah, keinginan Allah. Kalau enggak ada inginnya Allah, ya enggak bisa juga. Ya, tidak bisa juga. Wasihati wa marad, kesehatan dan sakit itu semua sudah diatur oleh Allah. Jangan khawatir, yang sakit berarti ada hikmah di dalamnya. Yang sehat kalau bisa mengambil daripada ibrah, pelajaran di dalam kesehatan tadi, maka akan menambah kedekatannya kepada Allah. Kemudian wa ghairu dzalik, dan semua apa perkara yang ada di atas dunia tidak lepas dari keinginan Allah. Sudah khalas. Sehingga kalau sudah semuanya itu dipasrahkan kepada Allah, maka tidak ada yatawahham, tidak ada kegundah gulanaan di atas dunia. Fayambaghi, maka sepatutnya atau seyok-yoknya atau hendaknya, lil aqili, kepada orang yang berakal lah, alla yahtamma bi ahwalid dunya, hendaknya jangan terlalu mementingkan atau memprioritaskan dunia, karena dunia itu sudah diatur semuanya. Sama tuh orang yang sudah terlanjur terlanjur ketagihan dengan judi online, padahal judi itu sendiri sudah diatur siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi sudah terlena dengan hal itu. Sama orang di atas dunia ini, carinya dunia, padahal itu sudah jadi aturannya Allah. Ada dia tuh dikasih rezeki sama Allah, banyak dia beri Allah rezeki, tapi justru membuat dia lalai kepada Allah. Ini nyari, akhirnya ketika mati hilang semuanya. Nah, ini kata sahabat itu apa bahasanya itu? Ahmak tuh dungu, di atasnya dungu tuh ahmak tuh. Ahmak, bahasa kasar sekali itu kalau misalnya diartikan dalam bahasa Indonesia. Tapi ya seperti itu sudah. Bayangkan ada makhluk numpuk hartanya, numpuk investasinya, numpuk banyak bendanya, numpuk banyak duitnya, pas mati ditinggal semuanya. Rumah 3 tingkat, bini 3 aja, sebuting aja, sebenarnya banyak, 3 sebuting belum selesai, jadi urusin. Tingkat 3, mobil Alphard, Pajero, Hyundai, Ferrari, apalagi banyak. Kemudian investasi batu bara, minyak, talang minyak, talang duit dan lain sebagainya ada juga sih, Den. Semuanya mau apa tuh tinggal pilih, tinggal tunjuk. Tapi mati misal hartanya masih banyak di atas dunia, kira-kira jadi apa harta tadi? Harta warisan. Siapa yang ngambil? Anak, bini, keluarga. Dapatlah pian di dalam kubur tadi. Maka setiap hari naik motor, titit ya harap membuka dulu buka kaca tuh kayak ini dulu pakai mobil cherry. Wah ini tinggal Pak, waduh harap benar. Bayi mati disolati, bayi mati minta solati, minta ngaji. Coba orang yang seperti itu kalau mati baca Quran seorang badai, mandi seorang, ya kan sombongnya minal al itu. Kadang orang yang kaya yang sugih itu ampun maaf terlena dengan kesugihannya, terlena dengan kekayaannya, tapi lupa dengan interaksi sosialnya, sehingga meremehkan orang-orang yang miskin di sekitarnya. Pas mati minta bantuan juga ada orang kampung, minta mandi orang kampung. Mudin yang biasanya mandikan mayit itu orang kampung juga. Kadang mungkin pian mati di sini yang mandikan orang Australia, kadang mungkin pian mati di sini, misal meninggal di sini, yang mandikan pian orang Jahab, kadang mungkin. Illa kecuali orang sekitar. Mudin siapa yang bertugas untuk memandikan mayit, bahasa kita rukun kematian, itu orang-orangnya, itu tetangga kita. Tetangga itu juga yang dikelahi di atas dunia.
Bae punya duit lah. Anak pegang Pak, anu sumbangan di sini. Sumbangan aja terus. Misal disariki pian. Tingkahnya tuh waduh kayak sultan sudah. Tapi bayam mati minta tolong mandiakan Pang suami kami. Bacakan Pang ini. Coba misalnya kita koler lah, misalnya kota koler, Bu ampun maaf Bu lah dahulu sombong benar dulu ini mandi seorang mandi badai. Bisakah? Hahaha aja lagi keluarganya. Dahulu bayar sudah kadada sudahnya sugih kada mau baparak bayar sudah mati minta bantuan. Nah kubu ya lagi ya, orang pasien disembur pur. Tapi ya seperti itu sudah adanya interaksi sosial yang baik pun akan mendapatkan timbal balik yang baik. Maka jangan sesombong-sombong biar data sudah ini jangan takutnya jadi orang muflis. Semalam kita sudah bahas lah orang muflis orang yang bangkrut. Kada usah ulun ungalangi panjang lebar itu sudah. Naam, fayambagil agil, maka sepatutnya untuk orang yang berakal Allah yahtamma bi ahwalid dunya, hendaknya jangan terlalu mementingkan atau memprioritaskan atau mengambil pusing masalah yang ada di atas dunia. Kalau orang berakal lah. Kalau kada terserah aja sudah. Di sini ditentut ini. Fayambagil agil, bagi orang yang berakal, hati-hati dengan urusan dunia. Hati-hati dengan urusan dunia. Karena memang saat ini kada kerasa tuh masalah itu. Mengeluarkan duit untuk judi, mengeluarkan duit untuk sabung ayam, mengeluarkan duit untuk apa? Gaplekan, mengeluarkan itu memang kada keberasa untuk sekarang. Tapi tuntutan itu kena masa yang akan datang. Wallahu a'lam, ketika ini senyum-senyum aja. Ketika ini senang-senang aja. Baik sudah di situ merangut raf'uliyat sudah, kada ada urusan, ada nafsi-nafsi sudah, sendiri-sendiri. Amal pian itu amal kita ini. Tinggal apa? Pendekatan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Bal yusallim umurahu limaulahu, akan tetapi jangan, tadi kan bahasannya Al-Imam Syekh Nawawi di sini. Jangan terlalu mementingkan masalah dunia, akan tetapi yusallim. Apa yusallim? Pasrahkan. Salim tuh jauh orang tuh ya pasrah ya. Nah, serahkan ya, serahkan umurahu. Umurahu ini maksudnya perkara kita semuanya itu hu-nya kembali ke siapa? Kepada Allah. Maulahu, yang maha tinggi, yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yaitu Allah. Kama qala Syekh Abdul Hasan Al-Bakri, nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Beliau mengatakan ini, salim umuraka lil latifil alimi, salim umuraka lil latifil alimi, wa arih fuadaka min jami'il alami. Pasrahkanlah semua perkara kamu kepada Latif yang maha lembut, al-alimi yang maha mengetahui, di sini yaitu Allah. Wa arih, dan bebaskanlah, istirahatkanlah. Bahasa kita tuh jangan terlalu mementingkanlah. Fuadak, hatinya kamu. Ada kolbun, ada fuad. Kolbun lawan fuad ini sama artinya hati. Tapi untuk masalah hati ini ada hati luar, ada hati dalam. Ada hati itu yang zahirnya, ada hati yang batiniahnya. Hati yang batiniah ini biasanya terkena sedikit perasaan tuh. Sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit ke bawah emosi. Itu hati yang mendalam itu. Kalau hati yang luar, yang berbentuk hati yang ada di diri kita tuh, nah hati itu qalbun, itu hati betul. Tapi di dalam hati itu perasaan. Di dalam hati itu ada hati itu yang mengolah kita. Ujar orang tuh cinta bisa, benci bisa, marah bisa, ini segala macam. Yang di dalam hati itu, nah apa ujar orang tuh lah CPU-nya. Bahasanya tuh inti sari hati itu diartikan fuad. Fuad. Jadi kalau pian punya anak diberi nama Fuadi, maka artinya adalah hatiku. Wah, bagus tuh, Ahmad Fuadi. Jangan apa Ahmad ya Habibi. Jadinya lagu kena Ahmad ya Habibi. Ya, bisa. Ahmad ya Habibi bagus juga. Ahmad adalah kekasihku, bisa. Penting jangan pian beri nama Fir'aun, jangan.
modal Al-Quran aja, maka memberi nama anak tuh cak cip cup lah gitu, jangan cap cip cup. Pokoknya ulun hendak nama anak tuh dalam Al-Quran. Nah, dikinikannya. Sup, dibuka apa? Dajjal tulisannya. Ini aja sudah kada tahu juga artinya apa. Allah yang penting apa yang ada di dalam Al-Quran misalnya. Kemudian ya Allah, ada semalam ulun tuh undangan bertamu lawan anak, namanya tuh dalam Al-Quran panjang benar kan, apa tuh lupa. Allahu a'lam, pokoknya nama Al-Quran itu ya panjang, namanya Babinian Lailatul Qadar aja. Hal pokoknya ada aja seperti itu. Ada orang tuh mengambil tabarukan di dalam Al-Quran. Menurut pian lah, menurut kita seberataan, mana lebih afdol, cari nama anak langsung di dalam Al-Quran atau menarik daripada keberkahan para ulama? Kalau di Al-Quran kan langsung firman Allah, tapi kalau dari ulama kan ijtihad dulu mereka, melihat tanggal, melihat hari, melihat bulan, kemudian melihat abahnya, melihat mamanya, baru menentukan nama anak yang pas itu apa. Karena nama anak itu adalah doa. Nama anak adalah doa. Kalau anaknya, ampun maaf, kalau keluarganya mungkin dengan ekonomi yang rendah atau orang tuh miskin, maka anak itu diusahakan doa bagi kedua orang tuanya dan jadi doa untuk dia juga. Cari nama itu yang mendatangkan keberkahan, mendatangkan kerezekian. Muhammad Razak, Ahmad Razak, Ahmad Sabirin, memberikan nama anak itu sesuai dengan keadaan orang tua atau keadaan hal seperti itu, hal yang ketika itu dilihat. Bapaknya sugih, bapaknya ibunya apa bahasa kita tuh kaya, jangan Ar-Razak lagi. Mau jadi anak ahli Quran, yalah Al-Qurani, yalah habis itu apa lagi, asemen jadi tunggu bangunan habis Senin Kamis. Ada orang tuh namanya Sabtu, yalah Pak Sabtu, musuhannya Pak Minggu itu. Lain-lain itu mahal labiyu aja lah. Pokoknya ini intinya balik ke kitab. Salim umuraka lil latifil alimi, serahkanlah semua perkaramu kepada Allah. Wa arif wa adaq, dan istirahatkanlah, bebaskanlah hati kamu min jami'il alami, dari seluruh apa yang ada di atas dunia. Wa alam, ketahuilah bi annal amra laisa kama tasya, sesungguhnya seluruh perkara yang kamu inginkan tidak bakal terjadi kecuali atas izinnya. Bal ma yasha Allah ahkamul hakimi, akan tetapi akan bisa terjadi hal itu karena Allah lah yang menetapkan. Fatturib watib wansal humuma jami'aha, bergembiralah. Bahasa Jawanya niku apa lek gembira niku? Himung, himung bahasa Banjar. Bersenang-senanglah, bergembiralah, berhimung-himunglah kalian, wansal humuma jami'aha, dan lupakan masalah riuk piuk dunia ini. Innal humuma tuzilu lubbal hazimi, karena sebab kegalauan tadi, kegundahan itu tadi bisa merusak, merenggut daripada inti keteguhan jiwa. Orang kalau kebanyakan galau tuh Bu, apapun bisa dilakukan. Kalau orang dalam keadaan galau, gelisah, gundah gulana, sesuatu yang haram bisa dilakukan sama dia. Kenapa? Karena sudah tidak waras lagi otaknya tadi. Coba kalau gembira. Orang kalau gembira itulah, orang kalau gembira apapun yang dia lakukan akan bisa memberikan kegembiraan kepada orang lain juga. Contoh, ampun maaf, badut tuh walaupun sebagaimana banyaknya masalah, dia tuh masalahnya dijadikan kegembiraan. Orang lagi gembira, dia pun ikut gembira, walaupun pada intinya di dalam topeng badutnya itu tadi dia bersedih hati. Tapi itulah hakikat kehidupan itu. Jangan terlalu sedih, jangan terlalu gundah, karena masalah ini semuanya sudah ada aturannya. Sudah ada aturannya. Cuman satu, bagaimana cara menyikapi itu tadi. Kalau bisa kita sikapi dengan baik, maka akan timbullah sesuatu yang baik. Tapi kalau disifati dengan buruk, suudzon, akan timbul juga kemasalah dan keburukan itu tadi. La yanfa'ut tadbiru 'abdan 'ajizan fatrukhu tabqa fi na'imi daimi.
tidak bermanfaat aturan, keinginan, perencanaan seorang hamba yang ajiz. Apa ajiz? Ajiz itu yang tak mampu. Kita ini hamba, bukan Tuhan. Abdan, kita ini seorang hamba. Seorang hamba, budak itu tuh ada tuannya. Seorang budak itu tidak bisa senyamannya begawi, berkelakuan, tidak bisa, karena yang ngontrol tuannya. Begitu juga kita punya rencana A, rencana B, besok ke sini, besok ke situ, mau beli ini, beli itu. Yakinlah besok hidup kira-kira. Yakinlah besok bisa bernapas kira-kira. Malam ini jaga tahu hidup atau kadanya habis ini. Apalagi besok. Nah, nanti insya Allah akan ada kita bahas kematian juga sedikit. Ya, kebanyakan tertawa banaraya kita di sini, sekali-kali menangis. Fatrukhu tabqa fi na'imi daimi. Tidak akan bermanfaat apa? Segala aturan atau perencanaan seorang hamba yang tak mampu atau yang lemah itu tadi, maka tinggalkanlah hal itu semuanya, maka akan tersisalah apa? Na'imi daimi, kenikmatan atau pendapatan yang Allah berikan ke kita, semuanya akan berasa nikmat. Kenapa? Kada pernah minta tapi diberi. Pernahlah mensyukuri kira-kira? Tidak pernah minta tapi diberi. Pernahlah pian tidur, besok ya Allah, mudahan besok masih hidup. Ya Allah, mudah-mudahan kaki saya bisa melangkah, mudahan mata saya ini bisa melihat, mudahan telinga saya bisa mendengar, mudahan hidung saya bisa menghirup udara, mudahan saya bisa makan ini, makan itu. Pernahlah doa seperti itu? Tidak pernah. Lek tepake ono bantal langsung toro ya. Wes bismillah mungkin. Habis. Enggak serasa. Ya sampean enggak terasa. Kulo ket mau mijit-mijit kaki dewe ya. Pegel ya Pak. Agak layan Pak. Pokoknya insya Allah di pertemuan yang akan kita bahas. Pada intinya kurangnya syukur aja kepada kita. Ini ada salah satu postingan orang ini saya baca. Apa bedanya apa persamaan orang kaya, orang menengah sama orang miskin ketika makan? Hah? Oh, bismillah. Kalau orang Kristen persamaan orang yang makan, persamaan orang kaya, miskin, yang menengah, persamaan orang ketika makan itu apa persamaannya? Pengen kenyang, betul enggak? Orang makan tadi itu untuk apa? Untuk kenyang. Orang kaya, orang miskin, menengah itu kalau lagi makan itu nyari kenyang. Betul enggak nih? Ngapain makan kira-kira? Cuman ngisi perut. Kalau enggak ada perutnya enggak makan. Pokoknya persamaan orang kaya, miskin, kalau ketika makan mereka tuh cari apanya? Cari cita rasa aja kah? Atau cari kenyangnya? Cari kenyang, rata-rata begitu. Cuman yang jadi beda itu ada orang kaya, miskin, melarat. Makannya ingin dapat kekenyangan. Sedikit tambahkanlah agar kita bisa mengambil ibroh ini, pelajaran ini. Orang kaya makannya 100.000, orang pertengahan makannya 50, orang miskin makannya 10.000, orang yang nggak punya duit gratisan. Iyalah. Nah, itu sama-sama makan. Apa yang diincar? Kenyang. Tapi kenapa masing-masing berbeda pengeluaran outputnya? Keluarnya beda. Ada yang 100, ada yang 50, ada yang 10, ada yang gratis. Tapi keluarnya sama kata beliau. Lewat situ juga. Nah, apa yang membedakan? Syukur yang membedakan. Kalau ada orang yang gratisan kenyang, alhamdulillah. Yang 10 kenyang, alhamdulillah. Yang 50 angsul, misal kada dihabiskan semuanya, mubazir. Ada yang 100 cuman model apa? Sensasi, gengsi. Saya nggak mau makan nasi padang situ. Kenapa? Nanti dilihat orang. Kemana? KFC lantai 5. Cari apa? Cari gengsinya dok. Itu yang bedanya. Mana rasa syukur itu tadi? Sama-sama kenyang, tapi cuman apa? Beda apa? Derajat beda gengsinya tadi. Padahal sama-sama aja. Intinya ingin menunjukkan bahwasanya rasa syukur umat manusia
pada makanan itu tadi. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah kembali dalam keadaan istiqomah ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi daripada anak cucu kita, Allah berkahi daripada keluarga kita, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah, anak cucu soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan apabila datang mati kita, wafat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, bisa berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Dan mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan keluar dari majelis ini, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ampun maaf ridha halalnya. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddal adzan.